Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Pemilihan kepala daerah apakah akan dilakukan pemilihan langsung atau akan melalui DPRD, itu masalah itu sedang dibahas dan banyak sekali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah maupun juga ditujukan kepada DPR. Dan nanti kalau akan dibahas kita akan lihat mana yang akan disetujui. Soal dua-duanya itu adalah demokratis dan sah menurut UUD 45 karena pasal 18 itu hanya mengacu bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Jadi bisa langsung bisa juga tidak langsung. Nah sekarang tinggal dipilih saja di mana kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki. Bahwa memang pilkada langsung itu banyak sekali risikonya ya, karena pertama sekali itu menimbulkan ketegangan, potensi konflik terjadi di daerah-daerah. Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar dan kecenderungan makin membesarkan kemungkinan terjadinya money politik. Coba lihat jari kelingking kalian sekarang. Bayangkan tinta yang biasa membekas di sana setelah pemilu, simbol bahwa kalian adalah bosnya di negeri ini, tiba-tiba dihapus paksa oleh aturan baru. Kalian tidak lagi punya kuasa untuk menentukan siapa yang memimpin kota atau daerah kalian, dan kamu tidak lagi punya hak untuk menagih janji saat jalanan sedang rusak. Tahun 2026, Indonesia sedang berada di ambang pencurian kedaulatan besar-besaran. Di balik gedung-gedung mewah, para elit sedang berbisik untuk mengambil alih hak pilihmu dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Alasan mereka, katanya demi efisiensi. Tapi benarkah itu alasannya? Atau ini hanyalah cara untuk membungkam mulut rakyat agar mereka bisa berbagi kursi dengan tenang dan nyaman di balik pintu tertutup? Tetaplah di sini, karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan bedah alasan gelap di balik rencana ini, risiko dagang sapi yang menghantui, dan bagaimana hidupmu akan berubah total jika aturan ini benar-benar disahkan. Ini bukan sekadar berita politik semata, ini adalah tentang harga dirimu sebagai rakyat negeri Konoha. Mari kita bongkar bab pertamanya. Bayangkan sebuah panggung sandiwara di mana kamu adalah pemilik sah gedung tersebut, namun saat pertunjukan dimulai, pintu depan dikunci rapat dan kamu dilarang masuk. Kamu hanya bisa mengintip dari lubang kunci, melihat orang lain memutuskan siapa yang berhak tampil di atas panggung kekuasaan menggunakan uang sakumu. Itulah perumpamaan yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dengan demokrasi kita hari ini. Hak pilihmu, demokrasi yang selama ini sudah berjalan selama beberapa dekade, yang kita agung-agungkan dan kita banggakan sebagai rakyat kecil negara Konoha, yang selama ini menjadi satu-satunya senjata rakyat kecil, kini sedang diincar oleh mereka pemegang kekuasaan untuk ditarik kembali ke dalam laci yang gelap. 2 dekade lalu, kita sepakat bahwa suara tukang ojek di pinggir jalan memiliki beban yang sama beratnya dengan suara seorang jenderal di markas besar saat berada di bilik suara. Namun di awal 2026 ini, kesepakatan itu mulai retak dan goyah. Sejumlah elit politik mulai berbisik dan kini mulai berteriak bahwa rakyat dianggap belum siap atau terlalu mahal untuk memilih pemimpin negaranya sendiri. Mereka ingin memindahkan kotak suara dari tangan kalian ke atas meja rapat anggota DPRD yang tertutup rapat dari pandangan publik menjadi rahasia yang tidak boleh orang mengetahuinya. Ini udah cukup gila sih. Secara dramatis, ini adalah upaya pengebiran kedaulatan secara halus dan sopan. Jika pilkada dilaksanakan secara langsung, itu merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat kecil dengan kebijakan gubernur, maka wacana pilkada lewat DPRD ini adalah upaya untuk meruntuhkan jembatan itu dan menggantinya dengan gerbang tol yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki kunci emas bernama restu partai. Rakyat tidak lagi menjadi penentu untuk pemimpin negerinya, melainkan hanya menjadi penonton saja dari hasil kesepakatan politik yang seringkali selesai sebelum matahari terbit. Tidak ada orang yang tahu bagaimana hasil keputusan saat rapat berlangsung, dan rakyat harus mau tidak mau menerima hasil keputusan tersebut. Asumsi saya, biaya yang mahal yang terus didenggungkan oleh pemerintah hanyalah sebuah kedok belaka atau smoke screen.
Ibarat kata sebuah rumah, jika atapnya bocor, solusi logisnya kita harus memperbaiki gentengnya, perbaiki yang rusak saja, bukan justru malah merobohkan seluruh rumahnya. Mengembalikan pilkada ke DPRD dengan alasan menghemat biaya adalah cara berpikir yang cacat. Itu seperti berhenti makan agar tidak perlu keluar uang untuk beli piring, padahal yang lapar adalah perut rakyat seluruh negeri Konoha. Secara runtut, kita bisa melihat pola ini sebagai upaya sentralisasi kekuasaan yang sistematis. Setelah bertahun-tahun kita merayakan kebebasan untuk memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat, kini kita dipaksa kembali ke era di mana seorang gubernur atau bupati tidak perlu lagi belusukan ke pasar-pasar untuk mencari simpati. Mereka cukup melobi di hotel mewah dengan para ketua fraksi politik. Inilah akan menjadi titik awal dari matinya akuntabilitas publik di tingkat lokal atau daerah. Sobat PNK sekalian, bab 1 ini bukan hanya soal politik di televisi belaka. Ini soal harga dirimu sebagai rakyat negara. Ketika tinta di jari kelingking yang kita banggakan kini sudah tidak lagi laku dan tidak artinya, maka saat itulah kamu kehilangan kedaulatan atas tanah kelahiranmu sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan bedah mengapa suaramu yang dianggap berisik oleh para elit politik kini perlahan-lahan mulai diredam dengan alasan stabilitas dan efisiensi yang semu. Membahas pilkada lewat DPRD tanpa menengok ke belakang adalah seperti berjalan di dalam kegelapan tanpa kompas, tanpa arah tujuan. Kita harus jujur mengakui bahwa wacana ini adalah sebuah deja vu yang mengerikan. Dahulu, selama lebih dari 3 dekade di bawah bayang-bayang Orde Baru masa lalu, pemilihan kepala daerah hanyalah sebuah formalitas di atas kertas. Rakyat tidak pernah benar-benar mengenal siapa calon pemimpin mereka. Yang ada hanyalah nama-nama yang sudah direstui dari pusat, dikirim ke daerah, dan diketuk palunya oleh anggota DPRD yang tunduk pada satu komando di pusat pemerintahan. Ini ibarat sebuah restoran. Di era itu, rakyat dilarang melihat menu, apalagi memesan makanan. Kita hanya dipaksa duduk diam di meja makan, sementara para elit di dapur memutuskan apa yang harus kita makan, meskipun rasa masakannya sangat hambar atau bahkan pahit. Tidak ada ruang untuk protes, tidak ada ruang untuk memilih. Jika seorang gubernur ditunjuk oleh DPRD atas arahan pusat, maka loyalitas sang gubernur terpilih bukan kepada rakyat yang ia pimpin, melainkan kepada tuan yang telah memberinya kursi tersebut, kepada fraksi partai politik yang telah memberikan mereka jabatan. Ini akan menjadi polemik bagi negara Konoha ke depannya. Inilah yang saya sebut sebagai trauma kolektif bangsa. Kita pernah berada di titik di mana aspirasi daerah tersumbat oleh tembok besar birokrasi dan kepentingan elit di Jakarta. Di masa itu, pembangunan seringkali hanya menguntungkan mereka yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat di pelosok negeri hanya mendapatkan sisa-sisa saja. Mengembalikan pilkada ke tangan DPRD adalah upaya membangkitkan kembali sistem titipan, sebuah sistem yang membuat pejabat daerah lebih takut kepada fraksi partai daripada takut kepada Tuhannya atau ke rakyatnya sendiri. Asumsi saya, para pengusung wacana ini sedang mencoba melakukan gaslighting sejarah kepada generasi muda. Mereka ingin kita percaya bahwa era penunjukan itu jauh lebih stabil dan tenang. Namun, tenang yang mereka maksud itu adalah ketenangan kuburan. Tenang namun sangat horor dan menakutkan, di mana tidak ada suara kritis dari rakyat karena semua mulut telah dikunci dengan rapat oleh sistem yang sengaja mereka bentuk. Mereka mencoba menghapus ingatan kita bahwa reformasi 1998 yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata untuk meruntuhkan tembok-tembok penyekat antara rakyat dan pemimpinnya, kini mulai sirna.
Secara runtut, transisi kita menuju pilkada langsung pada tahun 2005 lalu adalah sebuah kemenangan besar. Itu adalah momen ketika kedaulatan rakyat benar-benar pulang ke rumahnya. Namun, melihat manuver politik di tahun 2026 ini, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang mencoba mencuri kembali kunci rumah tersebut saat kita sedang terlelap di malam hari. Ini bukan sekadar perubahan mekanisme teknis pemilihan. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang menginginkan transparansi, kejujuran, keadilan, dan keterlibatan publik secara penuh kepada pemimpin daerahnya. Perumpamaannya sederhana. Jika kamu sudah berhasil keluar dari penjara yang gelap dan sempit, apakah kamu akan setuju jika seseorang mengajak kamu kembali ke sana hanya karena alasan biaya listrik di luar terlalu mahal? Tentu tidak, kan? Nah, pilkada langsung mungkin berisik, mungkin melelahkan, tapi itulah harga dari sebuah kebebasan dalam berdemokrasi. Di bab ini, kita diingatkan bahwa sejarah masa lalu yang terlupakan sekarang cenderung akan terulang kembali dalam wajah yang lebih licin, namun dengan tujuan yang tetap sama, memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Kini kita masuk ke jantung perdebatan, yaitu soal uang. Pemerintah dan para pendukung wacana ini datang membawa map berisi angka-angka triliunan rupiah. Mereka berteriak bahwa pilkada langsung adalah pemborosan yang membakar uang negara. Ibarat seorang kepala rumah tangga yang tiba-tiba mengeluh biaya makan anak-anaknya terlalu mahal, lalu mengusulkan agar anak-anaknya tidak perlu makan lagi dan cukup diberi janji-janji saja. Argumen efisiensi ini terdengar sangat masuk akal di permukaan, tapi jika kita selami lebih dalam, baunya mulai tercium amis, tak mengenakan. Asumsi saya, narasi efisiensi ini adalah sebuah kuda Troya. Mereka menggunakan kekhawatiran rakyat terhadap ekonomi untuk menyelundupkan agenda pemangkasan demokrasi. Ya, memang benar, menggelar pilkada di ratusan daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari honor petugas pilkada hingga logistik kertas suara ke berbagai daerah. Namun menyebut demokrasi sebagai beban pengeluaran adalah cara berpikir yang salah dan menyesatkan. Demokrasi ini bukan beban pengeluaran, melainkan investasi masa depan terhadap masa depan bangsa. Jika kita berhenti berinvestasi pada hak suara rakyat, maka kita sedang bersiap membayar biaya siluman yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Mari kita gunakan perumpamaan yang sederhana. Memilih pemimpin melalui DPRD itu seperti membeli kucing dalam karung. Mereka membeli hanya karena harga karungnya murah. Memang kamu menghemat biaya di awal, tapi kamu tidak pernah tahu apakah di dalam karung itu ada kucing yang sehat, bagus dan cantik, atau justru malah macan yang siap menerkam kamu hidup-hidup. Sedangkan pilkada langsung adalah proses di mana kamu melihat, memeriksa, dan memilih sendiri kucing yang kamu inginkan. Biayanya memang lebih mahal karena ada proses pemeriksaan yang ketat dan berlapis, namun hasilnya jauh lebih terjamin dan memuaskan. Siasat yang sebenarnya mungkin bukan soal penghematan kas negara, melainkan soal kemudahan koordinasi. Bayangkan jika kamu adalah seorang penguasa di pusat. Jauh lebih mudah mengontrol 50 orang di dalam satu ruangan DPRD daripada mengontrol jutaan orang di jalanan. Efisiensi yang mereka maksud sebenarnya adalah efisiensi melobi. Mereka ingin memperpendek jalur negosiasi. Jika melalui rakyat, mereka harus kampanye, berdebat, dan meyakinkan jutaan kepala rakyat. Sedangkan jika melalui DPRD, mereka cukup meyakinkan beberapa ketua fraksi sambil menyeruput kopi di ruangan ber-AC. Nikmatnya. Secara runtut, kita juga harus mempertanyakan, jika benar-benar ingin menghemat, mengapa bukan sistem pengawasannya yang diperketat? Mengapa bukan korupsinya yang dipotong, tapi justru hak suaranya yang dibuang? Ini seperti mencoba menurunkan berat badan dengan cara memotong kaki. Memang timbangan berat badanmu akan turun drastis, tapi kan kamu tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kan lucu ya?
Pemerintah ini seolah-olah ingin memberikan solusi instan bagi masalah korupsi politik, padahal mereka sebenarnya hanya sedang memindahkan panggung korupsi dari lapangan terbuka ke ruangan tertutup. Ya, jadinya rakyat tidak tahu apa yang mereka lakukan, kebijakan ataupun tanda tangan di atas kertas yang mereka perbuat. Jadi, apakah ini murni demi menyelamatkan anggaran negara atau hanya sekedar siasat belaka? Hanya untuk mengunci kursi kekuasaan agar tetap berada di lingkaran yang sama? Di bab 3 ini, kita dipaksa untuk sadar bahwa angka-angka yang mereka tunjukkan di layar televisi seringkali hanyalah tirai untuk menutupi apa yang terjadi di balik panggung. Ketika hak suara kamu dikonversi menjadi rupiah oleh para politisi, itu adalah sinyal bahwa kedaulatan kita sedang dilelang dengan harga murah. Selamat datang di ruang gelap demokrasi, sebuah tempat di mana istilah suara rakyat mendadak berubah menjadi angka nominal. Jika pilkada dikembalikan ke tangan DPRD, kita tidak lagi bicara soal adu visi misi atau debat program di lapangan terbuka, melainkan soal fenomena dagang sapi. Perumpamaannya begini, bayangkan sebuah pasar gelap di mana pemimpin daerah dipajang layaknya komoditas. Para makelar politik duduk melingkar, saling tawar-menawar, bukan soal siapa yang paling pintar mengurus rakyat, tapi soal siapa yang paling berani membayar mahal untuk sebuah kursi kekuasaan dan jabatan. Asumsi saya, ketika pemilihan dilakukan di dalam ruangan tertutup, maka transparansi akan mati seketika. Di dalam gedung DPRD yang megah itu, dinding-dindingnya yang tebal sekatan tidak punya telinga untuk mendengar keluhan rakyat, tapi mereka punya lubang kunci yang sangat lebar untuk menyelipkan amplop-amplop kesepakatannya. Rakyat tidak akan pernah tahu kontrak politik apa yang diteken di bawah meja. Apakah sang calon berjanji memberikan proyek infrastruktur kepada partai pendukungnya? Atau apakah ada janji bagi-bagi lahan tambang sebagai imbalan suara? Semuanya menjadi rahasia yang terkunci rapat dan kalian tidak akan tahu. Mari kita gunakan perumpamaan yang lebih ekstrim. Pilkada lewat DPRD itu ibarat kamu mempercayakan kunci brankas rumahmu kepada sekelompok orang yang juga sedang butuh uang. Tentu, mereka bilang akan menjaganya dengan baik, tapi di belakangmu, mereka mungkin saja sedang bernegosiasi tentang cara membukanya dan membagi isinya. Tanpa pengawasan langsung dari jutaan pasang mata rakyat negara Konoha, godaan untuk melakukan transaksi transaksional menjadi hampir mustahil untuk ditolak. Ini bukan lagi soal mencari pemimpin terbaik untuk negara, tapi seolah mencari gelar bagi penyandang dana terbaik bagi keuangan partai. Secara runtut, dampaknya akan terasa pada kualitas pemimpin yang dihasilkan. Orang-orang jujur, pintar, dan berintegritas tapi tidak punya uang pelicin atau koneksi elit akan langsung tereliminasi dari sistem ini. Dan sebaliknya, mereka yang punya modal besar namun miskin gagasan akan dengan mudah melenggang ke kursi kekuasaan. Kita akan melihat lahirnya pemimpin boneka yang ikat pinggangnya dipegang erat oleh para pimpinan partai di daerah. Mereka tidak akan takut pada demonstrasi rakyat karena yang bisa memecat mereka bukanlah rakyat, melainkan rapat paripurna DPRD. Resiko lainnya adalah munculnya oligarki lokal yang semakin menggurita. Jika seorang kepala daerah berutang budi pada segelintir anggota dewan, maka seluruh kebijakan daerah tersebut akan diarahkan untuk memuaskan syahwat politik para pendukungnya. Ibarat sebuah kue, potongan terbesarnya akan diberikan kepada mereka yang membantu memasak di dapur DPRD, sementara rakyat di luar hanya akan mendapatkan sisa kue remah-remah yang jatuh ke lantai. Inilah sistem yang menyuburkan korupsi berjamaah, di mana eksekutif dan legislatif justru berselingkuh untuk merampok uang negara secara sah. Kalian sebagai penonton perlu menyadari bahwa pintu yang tertutup di gedung DPRD adalah pintu yang juga menutup masa depan kita.
Ketika pemilihan menjadi transaksi, maka kedaulatan bukan lagi menjadi milikmu, melainkan milik mereka yang punya tas kerja paling tebal. Di bab 4 ini, kita disadarkan bahwa kegelapan adalah tempat terbaik bagi praktik kotor untuk tumbuh dengan subur. Dan saat ini, para elit sedang mencoba mematikan lampu demokrasi kita agar mereka bisa bertransaksi dengan tenang dan nyaman tanpa perlu takut akan silaunya sorot mata rakyat. Ketika para politisi sibuk menyusun strategi di balik pintu mewahnya, di luar sana, para penjaga gawang demokrasi mulai membunyikan tanda bahaya. Para pakar hukum tata negara, akademisi, hingga aktivis hak asasi manusia kini berdiri di garis depan untuk memberikan peringatan keras. Mereka melihat bahwa wacana ini bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan sebuah penyesatan konstitusi. Ibarat seorang dokter yang melihat pasien sehat dipaksa menjalani operasi amputasi, para pakar ini berteriak bahwa demokrasi kita sedang coba dilumpuhkan secara paksa tanpa alasan medis yang jelas. Asumsi saya, kegelisahan para pakar ini bersumber dari satu titik, hilangnya kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Mereka berargumen bahwa pasal 1 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika hak pilih itu ditarik kembali ke DPRD, maka secara hukum kita sedang mengalami kemunduran atau constitutional backsliding. Para ahli ini khawatir bahwa jika satu hak rakyat bisa dirampas dengan alasan efisiensi, maka di masa depan hak-hak lain seperti kebebasan berpendapat atau hak memiliki lahan bisa saja dirampas dengan alasan serupa. Mari kita gunakan perumpamaan yang relevan. Bayangkan kamu adalah pemilik sebuah perusahaan besar dan para pakar ini adalah tim audit kamu. Mereka memperingatkan bahwa jika kamu menyerahkan seluruh keputusan perusahaan kepada sekelompok kecil manajer DPRD tanpa pengawasan pemilik, rakyat, maka perusahaan tersebut tinggal menunggu waktu untuk bangkrut karena banyaknya penyimpangan. Aktivis demokrasi adalah mereka yang turun ke jalan menjadi alarm yang berisik karena mereka tahu ketika suara rakyat diabaikan di meja perundingan, maka hanya teriakan di jalananlah yang tersisa untuk didengar. Secara runtut, perlawanan ini bukan tanpa dasar sejarah. Mereka mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa besar di mana kebijakan yang mengabaikan publik selalu berakhir dengan kekacauan sosial. Para aktivis menyoroti bahwa pilkada langsung adalah salah satu anak kandung reformasi yang paling berharga. Membunuh pilkada langsung sama saja dengan mengkhianati perjuangan tahun 98. Bagi mereka, demokrasi mungkin memang berisik dan penuh warna, tapi itu jauh lebih baik daripada keheningan yang dipaksakan oleh otoritarianisme. Suara-suara kritis ini juga membongkar kemunafikan di balik alasan biaya. Banyak pakar ekonomi politik menyatakan bahwa biaya korupsi yang dihasilkan dari sistem dagang sapi di DPRD justru akan jauh lebih besar daripada biaya menyelenggarakan pemilu. Jika rakyat yang memilih, setidaknya ada akuntabilitas publik. Namun jika DPRD yang memilih, akuntabilitasnya hanya kepada partai. Para pakar ini menantang pemerintah, jika ingin hemat, perbaiki sistemnya, digitalisasi prosesnya, tapi jangan pernah mematikan hak pilih rakyatnya. Penonton sekalian, di bab 5 ini kita melihat bahwa pertempuran ini bukan lagi soal partai A melawan partai B. Ini adalah pertempuran antara mereka yang ingin menjaga cahaya demokrasi tetap menyala melawan mereka yang ingin kita kembali meraba-raba dalam kegelapan. Para pakar dan aktivis ini adalah benteng terakhir yang mengingatkan kita bahwa sekali hak kita dilepaskan, merebutnya kembali akan membutuhkan perjuangan yang jauh lebih berdarah. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan mereka berjuang sendirian di garis depan? Mungkin kamu bertanya-tanya, apa urusannya dengan saya? Saya toh cuma rakyat kecil yang sibuk cari makan. Namun, inilah jebakannya.
dampak paling mematikan dari pilkada lewat DPRD justru akan dirasakan langsung di meja makan dan di depan pintu rumahmu. Bayangkan, pemimpin daerahmu adalah seorang karyawan. Jika yang mewawancarai dan menggajinya adalah kamu, rakyat, maka dia akan bekerja keras memuaskanmu agar tidak dipecat di periode berikutnya. Tapi jika yang mengangkatnya adalah DPRD, maka jangan kaget jika sang pemimpin lebih sibuk menjamu anggota dewan daripada mengurusi jalananmu yang berlubang. Asumsi saya, jarak antara pemimpin dan rakyat akan melebar menjadi jurang yang sangat dalam. Di sistem pilkada langsung, seorang calon gubernur harus rela masuk ke gang-gang sempit, mencium bau pasar, dan mendengarkan keluhan para petani, pedagang, dan rakyat kecil lainnya demi mendapatkan satu suara. Namun, jika hak pilih itu dipindah ke gedung dewan, belusukan akan menjadi barang yang langka. Pemimpin masa depan tidak lagi butuh restu rakyat desa, mereka hanya butuh restu ketua fraksi. Akibatnya, kebijakan publik tidak akan lagi dirancang untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk menjaga stabilitas koalisi di tingkat elit. Perumpamaannya sederhana. Ini seperti kamu tinggal di sebuah apartemen, tapi kamu tidak punya hak suara untuk memilih manajer pengelolanya. Manajer itu dipilih oleh sekelompok penghuni VIP saja. Ketika air di unitmu mati atau lift sedang rusak, sang manajer tidak akan peduli pada teriakanmu karena posisi jabatannya tidak bergantung pada kepuasanmu, melainkan pada lobi-lobi dengan para penghuni VIP tersebut. Kamu tetap membayar iuran atau pajak secara rutin, tapi kamu tidak punya kuasa untuk menuntut pelayanan yang layak dan nyaman. Secara runtut, kita akan melihat matinya inovasi daerah. Pemimpin-pemimpin progresif yang biasanya muncul dari aspirasi arus bawah akan tersingkirkan oleh orang-orang titipan pusat yang mungkin tidak paham kondisi geografis atau budaya daerahnya sendiri. Daerah akan dipimpin oleh sosok-sosok teknokrat dingin yang hanya tunduk pada perintah partai. Jika partai di pusat bilang bangun proyek ini, maka meskipun rakyat daerah menolak karena merusak lingkungan, sang pemimpin tidak akan punya nyali untuk membela rakyatnya sendiri. Pasti mereka akan melegalkan segala cara agar memuaskan para fraksi partai. Dampak ekonominya pun nyata. Pembangunan infrastruktur di daerah beresiko besar menjadi bancakan atau ajang bagi-bagi proyek untuk membalas budi kepada anggota DPRD yang telah memilihnya. Dana APBD yang seharusnya untuk subsidi pupuk, sekolah gratis, atau perbaikan puskesmas bisa saja menyusut karena harus disisihkan untuk menjaga loyalitas politik di parlemen daerah. Rakyat daerah bukan lagi subjek pembangunan, melainkan hanya objek pajak yang diperas untuk membiayai sirkus politik para elit politik. Penonton sekalian, di bab 6 ini kita harus sadar bahwa ketika suara kita hilang, maka posisi tawar kita pun musnah. Tanpa pilkada langsung, kamu kehilangan hak untuk menghukum pemimpin yang gagal dan mengapresiasi pemimpin yang berprestasi. Kita sedang dipaksa menjadi penyewa di tanah kelahiran kita sendiri, di mana kita wajib membayar pajak dan mematuhi aturan, namun tidak punya hak suara dalam menentukan siapa yang memegang kemudi. Ini bukan sekedar soal politik, ini soal bagaimana hidupmu diatur oleh orang yang bahkan tidak perlu mengenal namamu. Kita telah sampai di penghujung narasi ini, namun ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah kesadaran. Dari sejarah kelam Orde Baru hingga resiko dagang sapi yang mengintai di balik pintu DPRD, kita melihat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dari atas ke bawah. Demokrasi adalah hak yang harus kita jaga layaknya api di tengah badai. Jika kita membiarkan api itu padam dengan alasan efisiensi biaya, maka kita sebenarnya sedang setuju untuk hidup dalam kegelapan yang sangat panjang dan mahal harganya.
Masa depan Indonesia di tahun 2026 ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Keputusan untuk mengembalikan pilkada ke tangan DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah ujian nasional. Apakah kita rakyat Konoha sudah cukup dewasa untuk mempertahankan kedaulatan kita? Atau kita akan kembali menjadi objek yang pasrah diatur oleh segelintir elit politik? Sejarah tidak akan pernah ramah kepada mereka yang diam saat hak-haknya dirampas. Suaramu mungkin hanya satu, tapi jika jutaan suara bersatu menolak kemunduran, maka tembok kekuasaan setinggi apapun akan goyah. Mari kita gunakan perumpamaan terakhir. Demokrasi itu seperti rumah kita sendiri. Memang benar, merawat rumah itu melelahkan, biayanya mahal, dan kadang-kadang kita harus berdebat dengan anggota keluarga lain tentang warna cat atau posisi pintu dan sebagainya. Tapi apakah solusinya adalah menyerahkan sertifikat rumah itu kepada tetangga, DPRD, hanya karena kita malas mengurusnya? Tentu tidak, kan? Memiliki rumah sendiri dengan segala kerumitannya jauh lebih terhormat daripada menjadi tamu di rumah yang dulunya milik kita. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan kekuatan opini publik. Di era digital ini, layar ponsel Anda adalah bilik suara baru. Ketika sebuah isu menjadi perbincangan masif, ketika kegelisahan rakyat menembus algoritma media sosial, para elit di gedung sana akan mulai berpikir dua kali. Mereka sangat takut pada rakyat yang berpengetahuan, rakyat yang paham bahwa mereka sedang dibodohi dengan angka-angka efisiensi yang semu. Oleh karena itu, tanggung jawabnya kini ada di tangan kita semua. Video ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk memicu diskusi. Apakah kita akan menjadi generasi yang menyerahkan kunci demokrasi kepada para elit politik, atau kita akan menjadi generasi yang berkata cukup dan tetap berdiri tegak menjaga hak suara kita? Ingatlah, pemimpin yang baik lahir dari pilihan rakyat yang merdeka, bukan dari hasil kesepakatan gelap di ruang-ruang tertutup yang kedap suara. Sebagai penutup, saya ingin melempar pertanyaan kepada kalian semua yang menyaksikan video ini. Jika hari ini suaramu tidak lagi dihargai, apa jaminannya hak-hakmu yang lain tidak akan ikut dikorupsi di masa depan? Tuliskan pendapat tegasmu di kolom komentar. Apakah kalian setuju pilkada lewat DPRD atau tetap memilih secara langsung? Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar bahwa kedaulatan kita sedang dipertaruhkan. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan di dalam gedung DPR, melainkan di tangan kalian semuanya. Pada akhirnya, politik bukanlah soal siapa yang paling pintar bicara di atas podium. Politik adalah soal siapa yang memegang kendali di balik tirai. Jika hari ini kita memilih untuk menutup mata, jangan terkejut jika besok pagi kita terbangun di sebuah negeri di mana suara kita tak lebih dari sekadar gangguan bagi mereka yang sedang berpesta. Lampu-lampu di gedung dewan mungkin tetap menyala hingga fajar, tapi ingatlah, seringkali kegelapan yang paling pekat justru terjadi di bawah cahaya yang paling terang. Mereka bilang ini demi efisiensi. Saya bilang, ini adalah harga sebuah kebebasan yang sedang ditawar murah. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap menjadi pemilik rumah yang berdaulat atau sekadar penyewa yang menunggu instruksi? Sebelum saya pamit, ada satu hal yang ingin saya titipkan untuk kalian renungkan. Membeli kain di pasar lama, tersimpan rapi di dalam peti. Jika kedaulatan tak lagi dijaga, jangan menangis saat nurani mati. Saya, pemimpin negeri Konoha. Sampai jumpa di sisi lain sejarah politik negeri Konoha. Tetaplah waras, kritis, dan jagalah negaramu.